Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Belajar Mat Plus. Hari ini saya akan membahas materi matematika kelas 9 tentang kesebangunan ya. Ada dua topik utama di bab ini, yaitu kongruen sama sebangun. Apa itu kongruen dan apa itu sebangun? Jadi gambarannya adalah seperti ini ya. Kalau kongruen itu dua bangun yang sama persis. Ibaratnya kalian mempunyai gambar, terus kalian fotokopi, maka hasil fotokopi sama gambar aslinya persis sama. Nah, itu adalah kongruen ya. Sedangkan sebangun, bila kalian punya foto, terus kalian perbesar 2 kali lipat, 3 kali lipat, maka itu dikatakan sebangun gitu ya. Jadi ukurannya menjadi lebih besar atau lebih kecil dari semula. Nah, di video kali ini saya hanya akan membahas sebangun, apa syarat-syarat dua bangun dikatakan sebangun, dan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tentang dua bangun yang sebangun. Oke, langsung aja kita simak materinya ya. Jadi dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Yang dimaksud sebanding itu, kalau satu sisi dikalikan 2, maka sisi yang lain harus juga dikalikan 2. Kalau sisi yang lain dibagi 5, maka semua sisi harus dibagi dengan 5. Saya contohkan, ini ada sebuah persegi panjang ABCD dengan ukuran 3 cm dan 4 cm. Jika ukuran 3 cm ini saya kalikan 2, maka ini harus saya kalikan 2 juga, sehingga ukurannya menjadi 6 cm dan 8 cm. Jadi ini dikalikan 2, ini juga dikalikan 2, maka itu dikatakan sebanding ya. Kita lihat apakah ini pasti sebangun. Yang pertama syaratnya adalah sudutnya harus sama besar ya. Nah, ini kan semuanya siku-siku, demikian juga sudut yang ini juga semuanya siku-siku. Terus syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Ini ada kata bersesuaian, artinya kalau yang berdiri ini dikalikan 2 sisinya, maka yang ini yang mendatar ini harus juga dikalikan 2 ya. Jadi ini tak kalikan 2 jadi 6, ini tak kalikan 2 jadi 8. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan bersesuaian. Oke, kita akan mencoba menerapkan dua syarat ini untuk pembahasan soal-soal berikut ya. Oke, soal yang pertama dari gambar berikut, manakah pasangan bangun yang mungkin sebangun? Oke, yang pertama kita lihat ini segitiganya, sudutnya adalah siku-siku ya. Kita coba start dari sini, kita tulis di sini, ini sudutnya adalah 90 derajat, yang ini juga 90 derajat, yang ini 50 derajat, dan yang ini 130 derajat. Ini kita lihat bangun yang sebelah sini, ini juga sudutnya sama-sama 90 ya. Ini juga 50, 130. Tetapi kalau kita urutkan, misalkan kita awali dari sini, ini berarti 90 derajat, yang ini 50 derajat, kemudian ini 90 derajat, ini 130 derajat. Kita lihat urutannya tidak sama ya. Ini 90, 90, ini 90, 50. Walaupun sudutnya sama, tetapi tidak bersesuaian. Berarti syarat pertama tidak terpenuhi. Berarti ini bukan sebangun ya. Oke, soal yang kedua, yang B, kita awali dari sudut 100 ini aja. Jadi ini 100, kemudian 85, kemudian 80, kemudian 95. Kemudian kita lihat, kita awali dari angka yang sama, yaitu 100, ini 85, ini 80, dan ini 95 derajat. Kita lihat angkanya 100, ini juga 100, 85, ini juga 85, 80, ini 80, 95, ini juga 95. Berarti dua bangun ini kemungkinan bisa jadi adalah sebangun ya. Oke, masuk soal yang kedua. Di antara bangun-bangun berikut, manakah yang pasti sebangun ya? Kita lihat syarat dua bangun dikatakan sebangun tadi adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Oke, kita lihat untuk dua jajar genjang ya. Kita akan cek syarat yang pertama, yaitu sudutnya harus sama.
Ini saya misalkan saya bikin jajar genjang dengan sudut katakanlah yang ini 70 derajat. Saya bisa bikin jajar genjang yang lain seperti ini. Jadi sudutnya ini saya bikin katakanlah 40. Nah, dari syarat yang pertama ini tidak terpenuhi ya. Jadi jajar genjang itu mempunyai bentuk yang sangat bervariatif. Kalau dikatakan pasti sebangun berarti ini tidak terpenuhi. Berarti yang A ini bukan dikatakan pasti sebangun. Berarti yang A salah ya. Kemudian dua layang-layang, misalkan saya gambar layang-layang seperti ini ya. Nah, gambarnya seperti ini kan sama ya, ini juga sama. Ini misalkan sudutnya adalah 50. Saya bisa bikin layang-layang yang lain yang lebih panjang, yang bawah ini artinya sudutnya menjadi lebih kecil. Nah, misalkan ini 30. Nah, dari sini terlihat bahwasanya syarat yang pertama tidak terpenuhi. Artinya layang-layang ini mempunyai bentuk yang sangat bervariatif, bisa beraneka macam besar sudutnya ya. Berarti untuk yang B juga tidak dapat dikatakan pasti sebangun. Bagaimana dengan dua belah ketupat? Oke, ini saya hapus dulu. Dua belah ketupat itu adalah dua bangun yang mempunyai sisi yang sama ya. Jadi misalkan sisinya adalah 4, saya bisa bikin yang lebih besar, misalkan panjang sisinya adalah 8, jadi semuanya 8. Jadi ini 4. Kita lihat 4 ini saya kalikan 2 kan jadi 8 ya. Yang ini saya kalikan 2 juga jadi 8, yang ini juga jadi 8, yang ini juga saya kalikan 2 jadi 8. Jadi syarat yang kedua terpenuhi, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Artinya semuanya saya kalikan 2. Tetapi kita lihat belah ketupat ini bisa mempunyai sudut yang bervariasi. Misalkan ini 40, ini bisa saya bikin 50 kan gitu ya. Jadi ini bisa ini jelas bahwasanya dua bangun ini tidak dapat dikatakan pasti sebangun, karena itu tadi sudutnya bisa sangat bervariatif. Berarti untuk poin yang C ini salah ya. Bagaimana dengan dua persegi? Kita lihat persegi, misalkan saya gambar seperti ini, ukurannya 2 cm, 2 cm, semuanya 2 cm. Ini sudutnya juga kita tahu siku-siku semua ya. Kemudian saya gambar yang lain, misalkan persegi ini mempunyai ukuran 6 cm, berarti semuanya kan 6 cm ya. Nah, kita lihat ini juga semuanya sudutnya adalah siku-siku. Berarti syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini sudah terpenuhi ya, karena mereka kedua bangun ini semuanya sama-sama siku-siku. Kemudian kita lihat syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Yang ini saya kalikan 3, yang ini juga saya kalikan 3, yang ini saya kalikan 3, yang ini juga saya kalikan 3. Artinya dua syarat ini terpenuhi ya. Berarti dua persegi ini dapat dikatakan pasti sebangun. Sekarang bagaimana dengan dua lingkaran? Saya gambar misalkan ini lingkaran yang pertama, ini lingkaran yang kedua. Kita lihat dua lingkaran ini sama-sama mempunyai sudut satu lingkaran penuh ya. Berarti syarat yang pertama terpenuhi, yaitu sudutnya sama besar sebesar 360 derajat. Ini saya misalkan jari-jarinya adalah 3, karena dia lingkaran berarti yang ini kan juga 3 ya, yang ke sana juga 3 semua. Misalkan lingkaran ini saya bikin jari-jarinya 6, maka yang ini kan juga 6 ya, yang ke sana juga 6. Artinya semua jari-jarinya saya kalikan 2, berarti syarat yang kedua juga terpenuhi. Berarti dua lingkaran ini dapat dikatakan pasti sebangun. Sekarang bagaimana dengan dua segitiga sama kaki? Misalkan saya gambar seperti ini, sama kaki berarti kakinya sama ya. Misalkan ini sudutnya adalah 50, yang ini juga 50. Kemudian saya gambar segitiga sama kaki yang lain, tapi modelnya agak datar seperti ini. Ini sama ya, ini katakanlah sudutnya 30, ini juga 30. Ini adalah dua bangun, kedua-duanya adalah segitiga sama kaki, tetapi mempunyai sudut yang berbeda. Artinya, syarat yang pertama tidak terpenuhi. Jadi ada banyak macam segitiga sama kaki dengan sudut yang berbeda-beda ya. Berarti untuk yang F tidak dapat dikatakan pasti sebangun. Kemudian yang G adalah dua segitiga sama sisi. Saya gambar dulu segitiga sama sisi. Misalkan ukurannya adalah 2 cm. Karena sama sisi berarti semua sama ya.
Kita tahu bahwasanya segitiga sama sisi itu mempunyai sudut yang sama, yaitu sebesar 60 derajat. Saya coba gambar segitiga sama sisi yang lain, ini pun juga sama ya, pasti mempunyai sudut yang sama pula, yaitu 60 derajat. Ini misalkan saya bikin sisinya 6 cm, berarti semua sisi juga 6 cm. Kita lihat ini saya kalikan 3, yang ini juga saya kalikan 3, yang ini juga saya kalikan 3. Jadi syarat ini sudut-sudutnya sama besar terpenuhi dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding juga terpenuhi. Jadi dapat dikatakan dua segitiga sama sisi pasti sebangun ya. Kemudian yang terakhir yaitu yang H, 2 segi 6 beraturan. Oke, saya gambar dulu. Oke, segi 6 gambarnya kurang lebih seperti ini ya, segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan berarti semuanya sisinya sama ya. Misalkan ini 2 cm lagi. Sudutnya kita tahu ini adalah sebesar 120 derajat ya. Kemudian saya gambar lagi yang agak lebih besar seperti ini. Nah, kita tahu ini juga sama, semuanya sudutnya adalah 120 derajat, sama dengan yang ini, semuanya juga 120 derajat, berarti syarat yang pertama terpenuhi. Sekarang misalkan, karena ini segitiga beraturan ya, berarti semuanya sisinya sama, misalkan saya bikin 6, berarti semuanya juga 6. Berarti semua sisi ini dari 2 menjadi 6, saya kalikan 3 semua. Berarti syarat yang kedua juga terpenuhi, berarti dapat dikatakan 2 segi 6 beraturan pasti sebangun. Oke, kita masuk soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga adalah kita sudah masuk bagaimana cara mencari sisi yang belum diketahui. Di sini ada 4 versi ya soal ini. Yang pertama, dua bangunnya terpisah dan saling bersesuaian. Artinya sudut yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini juga sama dengan yang ini. Berarti mereka saling bersesuaian. Untuk mencari panjang sisi yang tidak diketahui, kita gunakan perbandingan ya. Jadi perbandingannya adalah yang mendatar dengan yang mendatar, yang miring ke sini dengan miring ke sini, yang miring ke sini sama yang ini. Oke, kita awali dari X. Jadi cara mencarinya adalah kita cari yang ditanyakan dulu ya, yang X dulu. Kita pakai perbandingan berarti X per gini ya. Jadi yang mendatar sama yang mendatar berarti X per 15 sama dengan, untuk sisi yang sebelah kanan kita gunakan angka yang sudah diketahui dua-duanya ya, yaitu 8 sama 12. Berarti kita tulis 8 dan 12. Ingat untuk perbandingan urutannya harus bersesuaian ya. Artinya ini yang kiri banding yang kanan, maka yang ini juga yang kiri banding yang kanan, jangan terbalik. Oke, saya kalikan silang langsung, berarti 8 kali 15 itu adalah 120 per 12, berarti X-nya ketemu 10. Kemudian untuk mencari Y, nah ini dari kanan ke kiri, berarti kita tulis Y per 6. Selalu awali dari yang ditanyakan ya. Sama dengan saya tulis 12 per 8. Ingat dari kanan ke kiri ya. Kemudian saya kalikan silang, berarti 6 kali 12 ini adalah 72 dibagi 8, berarti Y-nya ketemu 9. Ini adalah bentuk soal yang pertama ya. Kemudian kita masuk bentuk soal yang kedua. Ini bangunnya sebangun tetapi arahnya tidak bersesuaian. Nah, langkah pertama kita akan gambar ulang dengan memilih salah satu bangun sebagai acuan. Misalkan saya pilih bangun A, B, C ini sebagai acuan, akan saya gambar di sini. Jadi ini adalah A-nya, ini B-nya, dan ini adalah C-nya sesuai dengan gambar yang ini ya. Ukurannya pun sama, 15, 12 sama Y. Saya tulis di sini 15, 12 dan Y. Kemudian saya gambar lagi bangun yang persis sama seperti ini, tetapi sedikit lebih besar. Dia perwakilan dari segitiga PQR, saya gambar seperti ini ya. Oke, berarti ini siku-sikunya di R, berarti ini sudah pasti adalah R. Kemudian yang lebih runcing ini adalah H ya, ini agak lebih besar, berarti ini sudah pasti adalah H, dan ini pasti adalah P ya. Nah, kita masukin ukurannya, PR adalah 12. QR, mana QR? QR adalah X, dan PQ ini adalah 20.
Jadi alur ceritanya adalah kita gambar ini dengan arah yang bersesuaian supaya dalam menyelesaikan perhitungan nanti kita menggunakan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, setelah ketemu dua bangun yang bersesuaian, kita tinggal mencari X dan Y-nya ya. Oke, untuk mencari X-nya, sisi yang mendatar sama yang mendatar, berarti ini yang pertama adalah X per 12 sama dengan, kita lihat sisi yang diketahui yang ini ya, 20 sama 15. Ingat ini perbandingannya dari bawah banding atas, berarti ini 20 per 15 ya. Saya tulis di sini 20 per 15. Ini saya sederhanakan dulu aja supaya bilangannya tidak terlampau besar. Saya bagi 5 4, saya bagi 5 berarti 5. Ini saya kalikan silang, 12 kali 4 berarti 48 per 5. Ini kalau kita bagi berarti X-nya adalah 9,6 ya. Selanjutnya kita akan cari Y. Y-nya ini kita lihat di bagian atas berarti Y per 12 atas per bawah. Berarti Y per 12 sama dengan, kita juga pakai angka dari atas ke bawah ya. Berarti 15 per 20. Oke, saya kalikan silang langsung. 12 kali 15 itu adalah 180 per 20. Berarti 18 dibagi 2 adalah 9 cm. Oke, kita masuk tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ini dua bangunnya rangkap jadi satu dan saling bersesuaian ya. Jadi artinya misalkan ini saya kasih tanda sudut lingkaran hitam, ini misalkan lingkaran putih. Nah, ini kan juga sama ya, ini juga sama-sama sudutnya dengan lingkaran putih. Yang ini misalkan kurung biasa, yang ini juga sama. Jadi nilainya juga sama besar ya. Nah, langkah berikutnya kita akan pisahkan dua bangun ini ya. Jadi kita akan pisahkan dua segitiga. Misalkan saya gambar segitiga besar dulu, yaitu ini P, yang ini adalah H, dan yang ini adalah R. Sisinya adalah yang ini X, berarti ini X. Yang ini adalah PH, ini berarti 16 ditambah 4 ya, berarti ini 20. Kemudian yang HR berarti ini adalah Y sama 5, berarti Y plus 5. Kemudian saya gambar segitiga kecil di sini dengan titik STR ya. Jadi ini STH ya, STH. Oke, ST-nya ini adalah 8, SH-nya adalah 16 dan HT ini adalah Y. Nah, kita sudah memperoleh dua bangun yang saling bersesuaian ya. Jadi ini adalah sudutnya sama-sama hitam ya. Jadi kita lihat ini sudutnya hitam, yang kecil juga sudutnya hitam. Oke, kita lihat di sini sudutnya lingkaran putih, yang kecil juga sama, ini lingkaran putih. Yang ini kurung lengkung, yang ini juga sama, kurung lengkung. Nah, dengan cara menyusun ulang dua bangun yang sebangun, kita bisa menggunakan perbandingan dengan lebih mudah ya. Oke, kita awali dengan mencari X dulu ya. Oke, berarti ini X per 8, jadi sisi yang ini sama yang ini, kita tulis di sini X per 8 sama dengan, oke kita tulis di sini ada dua sisi yang diketahui ya, berarti 20 per 16. Oke, langsung kita kalikan silang, berarti X-nya sama dengan 160 per 16, berarti X-nya ketemu 10. Kemudian kita akan cari Y-nya. Y-nya, oke, kita pakai perbandingan yang ini aja ya. Y per Y plus 5. Y per Y plus 5 sama dengan, ini dari bawah ke atas ya, berarti 16 per 20. Jangan sampai terbalik ya. Ini supaya mudah, ini akan saya sederhanakan. Jadi seperti ini saya bagi berapa nih? Bagi 4 ya. Berarti ini 4, ini 5. Kemudian kita kalikan silang 2 kali. Berarti 5 kali Y berarti menjadi 5Y sama dengan 4 kali Y plus 5. Jangan lupa Y plus 5-nya dikurung ya. Selanjutnya 5Y tetap. Ini kita kalikan dulu, berarti ini 4Y. Ini kita kalikan berarti menjadi 20. Di sini Y-nya ada 2, kita kumpulkan dalam satu ruas, berarti ini kita pindah ke kiri, plus jadi min ya.
sama dengan 20, berarti dari sini 5 kurangi 4 kan 1Y ya, berarti Y-nya sama dengan 20. Oke, kita masuk soal yang terakhir, yaitu soal yang nomor 6. Ini dua bangunnya jadi satu tetapi tidak bersesuaian. Nah, soal yang tipe yang ini adalah yang agak rumit karena kita harus mencari dua bangun yang sebangun dulu ya. Oke, di sini diketahui jika AB-nya 24. Oke, ini AB 24 ya, AB ini. Kemudian BC-nya 18, BC ini. Dan CD-nya 12. Anda ditanya panjang DE ini ya. Jadi panjang DE ini berapa? Oke, langkah pertama saya akan kasih tanda dulu ya. Yang pertama, misalkan sudut C ini saya kasih tanda lingkaran hitam ya. Oke, yang pertama saya akan pisahkan dua bangunnya, yaitu bangun ABC sama CDE. Nah, saya akan gambar bangun ABC dulu seperti ini. Jadi ini A, ini B, dan ini adalah C. Ini panjangnya 24. Dan yang ini BC ini adalah 18, ini siku-siku dan lingkaran hitam, ini siku-siku dan ini lingkaran hitam. Penanda ini penting ya untuk menunjukkan bahwasanya segitiga itu sebangun. Nah, kemudian saya akan gambar lagi persis sama, cuma ukurannya sedikit lebih kecil dengan arah yang sama persis ya, seperti ini. Jadi ini siku-siku, ini juga siku-siku, ini lingkaran hitam, ini juga lingkaran hitam. Nah, dengan menggunakan tanda ini kita bisa memastikan untuk yang siku-siku berarti ini adalah titik D. Untuk yang lingkaran hitam adalah titik C. Jadi kalau kita lihat ini kan segitiga CDE ya, maka ini pasti adalah sudut E. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukin CD-nya adalah 12, DE X ya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa menghitung nilai X dengan mudah ya. Berarti X per 24, jadi yang berdiri sama yang berdiri, mendatar sama mendatar ya, sama dengan 12 per 18. Ingat dari kanan ke kiri, yang ini juga dari kanan ke kiri, jangan sampai terbalik. Untuk memudahkan perhitungan ini akan saya sederhanakan, dibagi 6, bagi 6 berarti ini 2, ini 3 ya. Kemudian saya kalikan silang, berarti X-nya sama dengan ini 48 per 3. Kalau kita bagi berarti hasilnya adalah 16 cm. Oke, ini adalah video yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.